Sir Francis Drake adalah pemimpin pertama pelayaran Inggris ke Indonesia. Francis Drake mengarungi samudra sampai akhirnya mencapai Pasifik. Filipina, dan membeli rempah-rempah di Kepulauan Maluku sekitar pertengahan tahun 1579. Dari Indonesia, Francis Drake mengarahkan kapalnya menuju barat hingga mencapai Tanjung Harapan dan tiba kembali di Inggris pada pertengahan September 1580. Reaksi pribumi. Pada umumnya, banyak pribumi mungkin merasa takut terhadap kedatangan Drake dan kapal-kapalnya karena seringkali bajak laut Eropa melakukan penjajahan dan penyerangan. Mereka mungkin juga merasa bingung atau tidak mengerti maksud dan tujuan Drake di wilayah mereka. Di beberapa kasus, masyarakat setempat dapat menjalin hubungan dagang dengan Drake dan mendapatkan manfaat dari perdagangan dengan orang Eropa. Thomas Cavendish adalah pemimpin kedua pelayaran Inggris ke Indonesia. Thomas Cavendish bersama armadanya tiba di Pulau Guam pada awal 1588. Di sana ia melakukan barter guna mendapatkan pasokan air, segar, dan kayu dari penduduk lokal. Selanjutnya Cavendish menuju Filipina. Dan pulau sekitarnya guna mengumpulkan beberapa informasi tentang pantai Cina dan Jepang. Ia berharap informasi yang didapatkan bisa menjadi bekal untuk pelayaran keduanya kelak. Setelah itu, Cavendish melanjutkan pelayarannya dan menyerang Arvelo yang merupakan pemukiman Spanyol di Iloilo, Filipina. Kemudian, Cavendish pun menemukan wilayah Indonesia dan menjara rempah-rempah yang ada di sana. Pada September 1588, Cavendish dan armadanya berhasil sampai kembali di Inggris. Selain membanggakan negaranya, pelayarannya pun sangat sukses secara finansial. Reaksi pribumi terhadap kedatangan Thomas Cavendish ke Nusantara pada abad ke-16 dapat menimbulkan ketegangan atau konflik dengan suku-suku pribumi setempat. Ini bisa disebabkan oleh persaingan untuk sumber daya, upaya misi penjajahan, atau pertikaian budaya dan bahasa. Sir James Lancaster adalah pemimpin ketiga pelayaran Inggris ke Indonesia. Pada 1601, Lancaster bertolak menuju Hindia Timur. Pada pertengahan 1602, Lancaster telah mencapai Aceh dan berhasil menjalin aliansi dengan penguasanya. Setelah itu, ia melanjutkan perjalanan ke Pulau Jawa dan mendarat di Banten. Lancaster pun berhasil mendirikan pos perdagangan Inggris pertama di Banten dan mengirim utusan ke Maluku. Setelah sukses membawa misi Ratu Elizabeth di Kepulauan Indonesia, armada Lancaster kembali ke Inggris pada 20 Februari 1603. Reaksi pribumi saat Sir James Lancaster dan awaknya masuk ke Nusantara. Pada awal abad ke-17, beberapa pribumi mungkin merasa penasaran dengan kedatangan kapal-kapal Eropa tersebut dan mungkin melihatnya sebagai peluang untuk berdagang. Di sisi lain, ada kemungkinan bahwa sebagian pribumi merasa khawatir atau curiga terhadap maksud kedatangan mereka, terutama jika mereka memiliki pengetahuan tentang penjajahan
dan ekspansi Eropa di wilayah lain. Awal abad ke-17, Inggris pertama kali tertarik untuk berdagang dengan Indonesia pada awal abad ke-17, terutama untuk rempah-rempah seperti cengkih dan lada. Pendirian perusahaan dagang Inggris pada tahun 1600, Inggris mendirikan perusahaan dagang Inggris Timur yang bernama East India Company, yang awalnya berfokus pada perdagangan dengan India, tetapi kemudian memperluas operasi ke Indonesia. Abad ke-18, Perang Inggris-Belanda. Inggris dan Belanda bersaing untuk mengendalikan perdagangan di Asia Tenggara. Ini mengakibatkan Perang Inggris-Belanda pada awal abad ke-18 yang mencakup konflik di wilayah Indonesia. Awal abad ke-19, penaklukan Jawa oleh Inggris. Pada awal abad ke-19, selama Perang Napoleon, Inggris berhasil menaklukkan Jawa dan menggantikan pemerintah Belanda selama beberapa tahun. Penaklukan ini berlangsung dari tahun 1811 hingga 1816, ketika Pulau Jawa menjadi bagian dari Inggris. Akhir abad ke-19, era kolonial Belanda. Setelah Perang Napoleon, Inggris mengembalikan Pulau Jawa kepada Belanda melalui perjanjian, dan Belanda memulihkan kendali kolonialnya di seluruh wilayah Indonesia. Era kolonial Belanda berlanjut hingga Indonesia mencapai kemerdekaan pada tahun 1945. Periode modern hubungan diplomatik. Setelah kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, Inggris menjalin hubungan diplomatik dengan Indonesia dan menjadi salah satu negara yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Keduanya menjalin hubungan diplomatik yang terus berlanjut hingga hari ini.